Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kinjadi Selbi dari kelas 11 MIPA 6. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang kimia minyak bumi. Tugas kelompok 4. Saya akan memperkenalkan isi anggota kelompok 4. Yang pertama, ada Muhammad Ihsan Sidki, kedua Muhammad Kinjadi Selbi, ketiga Muhammad Nabil Istifa, keempat Muhammad Rayyan, kelima Muhammad Zaki, keenam Habil Khairu Umara, dan terakhir Nabila Putri Darwis. Kami kurang lebih telah membuat PowerPoint tentang minyak bumi, kurang lebih seperti ini. Ada 14 slide. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan slide 1-3. Minyak bumi merupakan bahan bakar utama yang terdiri dari campuran berbagai senyawa hidrokarbon. Kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, bagaimanakah proses pembentukan minyak bumi. Yang kedua, apa sajakah bahan bakar yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi tersebut, dan apa saja kegunaannya. Yang ketiga, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pembentukan minyak bumi. Yang keempat, apakah minyak bumi akan habis. Dan yang kelima atau yang terakhir, bagaimana cara melestarikan minyak bumi. Saya sendiri akan menjelaskan pertanyaan yang pertama, bagaimanakah proses pembentukan minyak bumi. Saat ini orang meyakini bahwa minyak bumi terbentuk dari hewan dan tumbuhan, terutama plankton, yang mati dan membusuk selama jutaan tahun. Selama jutaan tahun tertimbun oleh lumpur, fosil dari hewan atau tumbuhan tadi mengalami penekanan oleh kulit bumi, serta terkena panas bumi yang cukup tinggi. Selanjutnya berubah menjadi minyak dan gas yang terperangkap di antara lapisan-lapisan kulit bumi yang kedap. Makin dalam batuan terkubur dalam perut bumi, minyak yang dihasilkan akan makin banyak pada saat batuan dan lumpur mendidih. Keluar minyak, dan saat suhunya sangat tinggi, akan dihasilkan gas alam. PPT tersebut saya dapatkan hasil atau referensinya dari LKS. Selanjutnya saya akan mencari referensi dari Google. Yang pertama, minyak bumi itu adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atau di beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai senyawa hidrokarbon, sebagian besar dari seri alkana, tapi bervariasi dalam berpenampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumber minyak di pertambangan minyak. Lokasi sumber-sumber minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter, dan struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya. Selain itu, minyak bumi akan diproses di tempat penghilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didihnya, sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar, mulai dari bensin dan minyak tanah sampai aspal. Bensin itu terbagi, yang kita ketahui di Indonesia ada Solar untuk mesin diesel, ada Pertamax, ada Premium, ada Dexlite, dan lain-lain. Minyak bumi digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan material yang dibutuhkan manusia. Selanjutnya, minyak bumi adalah hasil dari peruraian dekomposisi materi tumbuhan dan hewan di suatu daerah. Secara perlahan, daerah tersebut biasanya berupa laut, batas lagon, danau, sepanjang pantai, ataupun danau dan rawa di daratan. Sedimen diendapkan bersama-sama dengan materi tersebut, dan kecepatan pengendapan sedimen harus cukup cepat sehingga paling tidak bagian materi organik tersebut dapat tersimpan dan tertimbun dengan baik sebelum terjadi pembusukan. Banyak terjadi sirkulasi, dan jawaban ini akan menyalurkan kepada pertanyaan yang kedua, yaitu apa sajakah bahan bakar yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi tersebut dan apa saja kegunaannya. Baiklah, saya hanya menyampaikan pertanyaan nomor 1, dan saya hanya sebagai pembuka dan sebagai ketua kelompok. Saya harap bisa mengerti dengan videonya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke slide kedua sampai dengan seterusnya. Kita lanjutkan ke slide yang keempat sampai dengan seterusnya. Kenalkan, nama saya Muhammad Zaki, akan menjelaskan tentang poin-poin penting yang ada pada video. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah minyak bumi adalah sumber energi utama yang bisa membawa keberkahan bagi negara yang memilikinya, namun juga bisa memicu konflik peperangan dalam perebutannya. Minyak bumi adalah sumber energi utama yang bisa membuat kendaraan-kendaraan bergerak, dan energi diperoleh dengan minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber energi yang unik, dengan kekuatan yang besar dan sumber yang tak dapat diperbarui dan butuh jutaan tahun lamanya. Penjelasan bagaimana terbentuknya.
2 miliar tahun yang lalu, organisme laut seperti alga, hewan mikroskopis, dan tanaman mati terperangkap di lantai dasar lautan. Dalam keadaan tanpa oksigen, panas, dan di bawah tekanan, fosil tersebut berubah jadi zat yang disebut keratin, lalu perlahan berubah menjadi gas dan minyak, yang keseluruhan prosesnya butuh waktu hingga 1 juta tahun. Kandungan minyak mentah sendiri yang dalam pemisahannya dilakukan dengan distilasi fraksional, karena setiap komponennya punya titik didih yang berbeda. Fraksi-fraksi tersebut adalah yang pertama gas, yang manfaatnya sebagai bahan bakar gas atau LPG dan bahan baku sintesis senyawa protein. Yang kedua ada ether petroleum, yakni sebagai pelarut dan cairan pembersih. Ada bensin atau gasolin yang sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, nafta sebagai bahan baku sintesis senyawa organik, kerosin, bahan bakar jet dan kompor parafin, minyak solar dan diesel sebagai bahan bakar kendaraan bermesin diesel dan bahan tungku industri, minyak pelumas sebagai oli dan pelumas, lilin berupa petroleum jelly dan lilin parafin untuk membuat lilin, kertas berlapis lilin, lilin batik dan bahan pengikilan seperti semir. Lalu ada minyak bakar yang kegunaannya sebagai bahan bakar kapal, pemanasan industri atau boiler plant, dan pembangkit listrik. Dan yang terakhir fraksinya adalah bitumen atau residu yang fungsinya sebagai material aspal jalan dan atap bangunan. Minyak mentah sendiri didapatkan biasanya dari bawah tanah. Dan menurut satuan analisis, produksi minyak terus menurun dari tahun 2008 yang merupakan puncak produksinya, dan sisanya diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan 40 hingga 50 tahun lagi. Analisis lain menyatakan bahwa cadangan minyak tak akan habis karena di masa depan teknologi pengemburan minyak akan bisa memungkinkan kita untuk mengebornya lebih dalam lagi. Penggantian minyak dengan energi terbarukan dianggap sulit terjadi dalam waktu dekat karena ketergantungan terhadap minyak bumi yang sudah sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Sedikit. Apa sajakah bahan bakar yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi tersebut? Minyak bumi yang dihasilkan dari sumur eksplorasi masih berupa campuran yang disebut minyak mentah, sehingga tidak dapat digunakan secara langsung karena masih bercampur dengan berbagai bahan seperti lumpur, air, dan bahan-bahan lainnya. Agar dapat digunakan, minyak bumi didapatkan harus diolah terlebih dahulu. Apa saja kegunaannya? 1. Bahan bakar kendaraan tanaman. 2. Pestisida untuk tanaman. 3. Membuat berbagai keperluan sekolah. 4. Bahan utama perlengkapan rumah tangga. 5. Bahan campuran untuk keperluan medis. 6. Sumber daya pemanasan ruangan. 3. Tahapan pengolahan minyak bumi dibagi menjadi 2, yaitu desalting dan destilasi bertingkat. Desalting dibagi menjadi 2. 1. Merupakan tahapan untuk menghilangkan kotoran atau garam yang tercampur dalam minyak mentah. 2. Pada proses ini ditambahkan senyawa asam basa atau menghilangkan senyawa non-hidrokarbon. Destilasi bertingkat dibagi menjadi 2. 1. Yaitu memisahkan berdasarkan perbedaan titik didih. 2. Komponen minyak bumi yang rantai C-nya pendek akan menguap terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Istifa. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan minyak bumi. Proses pengolahan minyak bumi merupakan sebagian kecil dari contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Destilasi adalah proses pemisahan minyak bumi dengan cara pemanasan sehingga menghasilkan beberapa fraksi-fraksi sesuai dengan titik didihnya. Fraksi dengan titik didih terendah akan berbentuk gas, sedangkan fraksi dengan titik didih tertinggi akan berbentuk padat. Hasil dari destilasi minyak bumi dapat berupa gas, diesel atau solar, pelumas, minyak tanah, lilin atau parafin, aspal, serta nafta. Dari minyak mentah yang berasal dari dalam bumi dialirkan menuju tangki minyak mentah yang selanjutnya akan dilakukan proses destilasi. Dari tangki minyak mentah akan dialirkan menuju boiler untuk dilakukan pemanasan. Pemanasan ini bertujuan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih dan berat molekulnya. Hasil dari destilasi fraksi ke-8 berupa aspal
dengan titik didih pada suhu 500 derajat Celcius dengan kandungan utama senyawa karbon jenuh dan tidak jenuh, alifatik dan aromatik, nitrogen, oksigen, belerang, dan lain-lain. Kegunaannya adalah untuk melapisi jalan. Hasil dari destilasi fraksi ke-7 berupa perofin atau lilin yang merupakan zat yang berbentuk padat atau setengah padat dengan titik cairnya 52 derajat Celcius hingga 57 derajat Celcius. Kegunaannya untuk bahan baku pembuatan lilin, bahan pelapis tahan air, bahan isolasi listrik. Hasil dari destilasi fraksi ke-6 berupa pelumas atau oli yang merupakan bagian dari minyak bumi yang punya titik didih lebih tinggi dari minyak dan gas. Fraksi minyak pelumas dipisahkan dari residu hasil destilasi minyak mentah dengan destilasi hampa dengan titik didih lebih dari 350 derajat Celcius. Hasil dari destilasi fraksi ke-5 berupa solar yang termasuk bahan bakar dengan titik didihnya atau titik nyala 250 derajat Celcius hingga 400 derajat Celcius dengan kadar belerang 0,5% dan bahan residu maksimum 0,5%. Hasil dari destilasi fraksi ke-4 berupa minyak tanah atau kerosen yang merupakan cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Titik didihnya pada 175 derajat Celcius hingga 275 derajat Celcius. Kegunaannya adalah untuk lampu minyak dan kompor dan bahan bakar jet serta bahan bakar roket. Hasil dari destilasi fraksi ketiga berupa bensin dengan titik didih pada 30 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius. Semakin tinggi oktannya maka bahan bakar tersebut semakin bagus. Kadar belerangnya yang rendah dia ditujukan agar tidak terjadi korosif. Bensin tidak boleh mengandung senyawa tidak jenuh karena senyawa ini mudah dioksidasi atau mengalami polimerisasi sehingga terjadi gam. Warna dan bau yang khas disebabkan oleh belerang dan senyawa tidak jenuh. Kegunaannya adalah untuk bahan bakar kendaraan. Hasil dari destilasi fraksi kedua berupa nafta atau petroleum ether campuran senyawa hidrokarbon dengan atom C6-C10. Nafta dihasilkan dari destilasi minyak bumi pada suhu 30 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius. Kegunaannya adalah untuk bahan baku industri petrokimia. Hasil destilasi fraksi ke-1 berupa gas petroleum yang sebagian besar terdiri dari metana, etana, propana, dan butana serta sebagian kecil dari pentana, CO2, nitrogen, dan berium. Titik didihnya pada minus 164 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Kegunaannya adalah untuk bahan bakar gas, bahan pembuat karbon, pembuat zat-zat kimia, dan estilen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ryan akan membacakan slide 8 tentang fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Yang pertama, gas. Jumlah atom C1 sampai C5 dan titik didih minus 164 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai bahan bakar gas. Yang kedua, ether petroleum. Jumlah atom C5 sampai C7, titik didih 30 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai pelarut bina kimia. Yang ketiga, bensin. Jumlah atom C5 sampai C12 dan titik didih 30 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai bahan bakar motor. Yang keempat, minyak tanah. Jumlah atom C12 sampai C16 dan titik didih 175 derajat Celcius sampai 275 derajat Celcius. Sebagai minyak lampu, bahan bakar kompor. Yang kelima, minyak gas, bahan bakar dan diesel. Jumlah atom C15 sampai C18 dan titik didih 250 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Kegunaan sebagai bahan bakar diesel. Yang keenam, minyak pelumas. Jumlah atom C16 ke atas, titik didih 350 derajat Celcius ke atas. Kegunaannya sebagai pelumas. Yang ketujuh, parafin. Jumlah atom C20 ke atas, meleleh pada suhu 50 derajat Celcius sampai 57 derajat Celcius. Kegunaan sebagai lilin gereja, korek api, dan pengawetan. Yang ke-8, sebagai aspal buatan. Yang ke-9, kokas petroleum sebagai bahan bakar elektrode. Saya Muhammad Zaki akan menjelaskan slide ke-9, yakni tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan minyak bumi. Yang pertama adalah faktor bebatuan asal atau source rock.
yaitu karena minyak mentah berasal pada batuan tersebut. Ini disebut juga dengan batuan induk. Yang kedua adalah terjadinya perpindahan atau migrasi hidrokarbon dari bebatuan asal menuju bebatuan reservoir atau reservoir rock. Umumnya sandstone dan limestone yang berpori-pori disebut juga dengan porous pada reservoir memiliki ukuran yang cukup untuk menampung minyak bumi. Dan faktor yang terakhir yakni terjadinya jembakan atau entrapment geologi sebagai akibat dari pergerakan dari dalam bumi. Pergerakan ini bisa berupa gempa bumi atau erupsi gunung Merapi. Jebakan geologi juga bisa terjadi karena erosi oleh air dan angin secara terus-menerus, sehingga menciptakan suatu ruangan bawah tanah yang akan menjadi jebakan hidrokarbon. Apabila jebakan atau ruangan tersebut dilapisi impermeable, maka hidrokarbon akan tetap diam di tempat dan tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Ketiga faktor ini berperan sangat penting agar fosil mendapatkan suhu yang tinggi dan tekanan yang besar di sekelilingnya agar menjadi migas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Khairu Marah dan saya akan menjelaskan slide nomor 10 dan slide nomor 11. Apakah minyak bumi akan habis? Minyak bumi yang dieksplorasi dan dikonsumsi setiap hari lambat laun akan habis, sedangkan proses terbentuknya memakan waktu jutaan tahun. Ketersediaan minyak bumi saat ini diperkirakan hanya mencukupi beberapa tahun saja seiring semakin meningkatnya konsumsi. Umur cadangan bumi diperkirakan akan habis 9,5 tahun dan minyak bumi akan habis sekitar 19,9 tahun. Ini dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru dan tingkat produksi minyak pada bumi pada level 700.000 BOPD dan gas sebesar 6 BSCFD. Itu merupakan ungkap dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Apakah minyak bumi akan habis? Berdasarkan video yang telah saya tonton mengenai minyak bumi, ada beberapa analisis yang mengatakan bahwa kita telah melewati puncak produksi minyak dunia pada tahun 2008 lalu. Sehingga untuk kedepannya produksi minyak bumi akan mulai menurun. Hal tersebut telah diperhitungkan berdasarkan kemampuan produksi negara-negara dengan produksi minyak bumi terbesar seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Iran. Analisis lain mengatakan bahwa minyak bumi tidak akan habis untuk puluhan tahun bahkan ratusan tahun ke depan. Hal itu diprediksikan karena teknik pengeboran yang semakin bisa mencapai tempat yang lebih jauh daripada tempat sebelumnya. Analisis tersebut akan jadi jika adanya penemuan-penemuan baru. Namun jika tidak ada, maka umur dari minyak bumi itu akan sesuai oleh prediksi dari Arifin Tasrif. Tidak akan lama dan akan habis dalam kurun waktu yang sangat singkat. Mungkin kita dapat mencari alternatif lain seperti penggunaan biofuel atau panel surya. Namun tentunya ada kelemahan-kelemahan seperti biofuel itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan pada panel surya itu akan memakan biaya yang lebih mahal. Saya Nabila Putri Darwis, absen 25. Saya akan menjelaskan bagaimana cara melestarikan minyak bumi. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi seperti mobil, motor, ataupun kendaraan sejenisnya yang menggunakan bahan bakar bensin. Yang kedua, menggunakan energi alternatif. Yang ketiga, menggunakan BBM beraktan tinggi seperti kapal laut. Yang keempat, bijak dalam penggunaan AC mobil dan tidak berlebihan. Yang kelima, menggunakan kendaraan yang tidak memakai bahan bakar bensin seperti gerobak, beca, ataupun sepeda. Selanjutnya, kita juga bisa menciptakan bahan bakar lain sehingga minyak bumi dan gas tidak cepat habis. Pemakaian gas bio selain dapat menghemat minyak bumi, juga dapat melestarikan lingkungan. Selanjutnya kembali lagi kepada saya Muhammad Giyani Silbi, yaitu tentang sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mencari jawaban-jawaban yang ada di pertanyaan-pertanyaan di Classroom. Ada 4 sumber yang saya masukkan ke dalam PowerPoint dan saya taruh di slide terakhir. Yang pertama itu Wulandari Ernatri, buku interaktif kimia untuk SMA, Intan Pariwara. Yang kedua, tim pengembang Nurul Fikri, model belajar kimia kelas 11. Yang kedua, Bukhari Ahmad, Menteri ASDM, ungkap cadangan minyak Indonesia habis 9,5 tahun lagi, atau dari Google. Dan yang keempat, Kementerian SDM Republik Indonesia tahun 2009
minyak dan gas bumi terbentuk jutaan tahun. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan di kelompok ini. Semoga menjadi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.